Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamul malaikatil muqarrabin. Rabbi lisani yafqahu. Sampai sekarang sudah 1 tahun kita, ya. 143 setahun kita, ya. Padahal baru bulan kemarin. Yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Taala adalah ketentuan Allah Subhanahu. Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna iddatas syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa ta'ala dari semenjak penciptaan langit dan bumi, ya, bilangan bulan itu berjumlah 12 bulan dalam 1 tahun. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang sangat dimuliakan dan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Allah berpesan, fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian membinasahkan diri kalian pada 4 bulan yang mulia itu. Famahia, apa 4 bulan tersebut? Yang pertama Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Muharram, kemudian Rajab Mudhar atau farad sendiri tunggal, ya, farad. Kalau yang 3 syarat, ya, beruntun. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, berbaris, ya, dari bulan ke bulan. Kecuali Rajab, ya, sendiri, ya, makanya dikatakan Rajab Mudhar. 4 bulan ini Allah berpesan supaya kita jangan menzalimi diri kita, karena mulianya 4 bulan itu di luar bulan Ramadan. Nah, kita ini berada di Muharram. Kita ini berada di bulan Hijriyah, ya, tahun baru Hijriyah. Inilah tahun kita yang sebenarnya. Bahwasanya yang dikatakan, ya, bahwasanya yang dikatakan itu malam pergantian, ya, tahun, ya, Masehi itu bukanlah tahunnya umat Islam. Tetapi tahun umat Islam ini luar biasa. Pergantian tahun itu, ya, itu berbarengan dengan waktu duhul, waktu maghrib, biadzanil maghrib. Hebatnya Islam ini, ya, pergantian hari dan pergantian, ya, hari dan waktu itu bertepatan dengan adzan maghrib. Jadi kita ini sekarang ini sudah berada hari Selasa sebetulnya, ya, walaupun kita punya kebiasaan, ya, mengatakan malam Selasa. Kita sudah Selasa ini, ya. Tanggal pun berubah, ya, waktu pun berubah. Bidukhul adzanil maghrib. Tetapi kalau Masehi itu jam 12 malam. Makanya orang-orang Islam itu bukan diminta untuk merayakan seperti kita merayakan, ya, orang-orang yang berhura-hura malam pergantian, ya, tahun Masehi, Happy New Year dan lain sebagainya. Tetapi di dalam Islam ini ada etika dan ada cara-cara. Ada yang disebut dengan doa, ya, akhir sanah. Ada yang disebut dengan doa awal sanah. Doa, ya, akhir sana yang kita baca itu gubailil maghrib, sebelum azan maghrib, itu luar biasa, ya ikhwan. Jangan sampai terlewatkan.
salasa marratin, 3 kali diulang-ulang doanya. Ya. Doa itu kalau dipanjatkan dibaca kepada kita baca 3 kali doa tersebut ya, setelah sholat asar atau hampir menjelang maghrib dibaca 3 kali bersama keluarga. Itu setan itu ya, setan tai benak katanya. Kami letih, capek ya. Selama 1 tahun kami ganggu, selama 1 tahun kami ganyang, selama 1 tahun kami goda. Akhirnya afsada. Apa afsad? Ya, mereka hancurkan, jadikan pekerjaan kami yang 1 tahun sia-sia dalam waktu sekejap. Fi sa'atin wahidah. Afsad. Jadi 1 tahun diganggu sama setan, kemudian baca doa akhir sana, akhir tahun 3 kali, itu ya menghancurkan cita-cita setan dan menghancurkan angan-angan mereka. Marah setan. Nah, kalau sudah tahu seperti ini dan kita paham seperti ini, kenapa kita ya ada sebagian kelompok-kelompok orang yang memang kalau menurut saya nggak punya kerjaan. Ada sekte-sekte ya, golongan-golongan yang memang usil ya. Beredar sedikit ya yang menjadi di-share beberapa grup-grup lain seperti himbauan dari As-Sayyid ya Muhammad ibn Alawi ibn Abbas Al-Maliki, seorang ulama besar, seorang penghafal hadis yang luar biasa, seorang yang jasadnya tidak dimakan oleh bumi. Ini fakta. 5 tahun dikemudikan, kebiasaan orang Saudi itu setelah 5 tahun itu ditimpa oleh jenazah yang baru. Ketika dibongkar kuburan Sayyid Muhammad Al-Maliki, ketika dibongkar masih utuh dalam keadaan berduduk. Utuh dalam keadaan duduk menghadap kiblat, rambutnya panjang. Ini kisah nyata ya, ini kisah nyata. Dibongkar oleh orang-orang Yahudi, mereka itu istihgar ya, mau menghina, melecehkan, tetapi yang mereka dapatkan ternyata orang ini luar biasa. Tutup kembali ya, kemudian 5 tahun berikutnya lagi dicoba dibongkar, begitu juga keadaannya sampailah selesai, sudah nggak mau dibongkar-bongkar. Nah, orang-orang seperti beliau, orang-orang agung, orang-orang mulia ya, tetapi masih diomongkan ya, dilecehkan, jadi buah bibirnya orang-orang sekte-sekte yang tak bertanggung jawab ini, yang mereka itu kalau sudah datang bulan-bulan yang hebat, sudah datang ritual-ritual umat-umat ahli sunnah wal jamaah, selalu nisfu Sya'ban gaduh, ribut, rokes, kirim-kirim segala macam. Tidak ada ajaran Nabi, tidak ada tuntunan dari Nabi, nggak ada Nabi suruh kumpul-kumpul, nggak ada, nggak boleh taksis, la tukhassis, maksudnya jangan mengkhususkan waktu, nggak ada malam-malam 1 Muharram itu, nggak ada malam-malam mulia itu, nggak ada pergantian tahun itu, doa, segala macam, itu mereka. Ya, luar biasa. Apalagi kalau sampai antum bilang, ya dianjurkan Sayyid Muhammad mengatakan minum susu, supaya sepanjang tahun itu kita jadi putih, bersih ya, tidak mendapatkan kecuali yang bagus-bagus. Ini kan mulai ya, Sayyid Muhammad berbicara seperti itu punya landasan. Beliau orang ahli hadis. Beliau mengarang kitab namanya Kitab Mustalahul Hadis. Itu perlu dibaca biar kita mengerti tentang kedudukan hadis, apa itu hadis dhaif, apa itu hadis hasan, apa itu hadis hasanus sahih, apa hadis mutawatir, apa hadis ahad, apa hadis musalsal az-zahabiyah. Banyak hadis ini. Makanya kebanyakan yang kita dapatkan ya, tuduhan-tuduhan mereka ahli sunnah ini ya, khususnya Aswaja, paling suka mereka itu mengamalkan sesuatu dari hadis-hadis dhaif. Lah hadis-hadis dhaif itu hadisnya dari Nabi. Hadis-hadis dhaif itu ya dha'far riwayah, perawinya yang dhaif, perawinya yang lemah, bukan kedudukan hadisnya itu bukan hadis palsu. Kalau hadis palsu itu hadis maudhu. Nah, jadi kita mesti paham dan mesti mengerti ya. Jadi orang-orang yang seperti ini ya adalah orang-orang yang memang mereka tidak punya kerjaan kalau anggapan saya. Usil. Adanya mereka jadi gaduh dunia ini. Ya, keberadaan mereka membuat gaduh. Kenapa? Memang mereka lebih suka memperhatikan kita
mereka lebih suka memperhatikan gerak-gerik kita daripada mereka memperhatikan gerak-geriknya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka nggak mau pusing orang bikin patung, mereka nggak mau pusing orang nyembah-nyembah yang lain. Yang penting mereka pusing kalau ada orang maulid Nabi Muhammad, mereka lebih pusing kalau ada orang tahlilan, mereka lebih pusing orang kumpul di masjid untuk 1 Muharram, lebih pusing lagi ya nisfu Sya'ban dan lain sebagainya. Lah inilah ya, oleh karenanya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang betul-betul bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur menjadi ahli sunnah wal jamaah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ya pergantian tahun ini adalah sebetulnya malam kita mesti memperbanyak introspeksi ya tentang waktu yang kita buang. Dayakna awqatuna, waktu ya banyak yang kita lalaikan ya. Kita ini lebih banyak bermaksiat kepada Allah daripada beribadah kepada Allah. Kita ini ya lebih banyak ngurusin dunia daripada ngurusin akhirat. Kita ini lebih banyak nganterkan orang wafat meninggal dunia, bawa ke masjid, sholatkan dan ke kuburan, tetapi kita lupa bahwa kita calon-calon jenazah. Makanya pantas kalau dikatakan ada 4 alamatus syagawah, ada 4 tanda-tanda orang syagawah. Dah orang celaka kata Nabi Muhammad. Di antaranya nisyan dzunubul madhiyah. Gampang poho, gampang lupa sama dosa yang kemarin. Kita ini kadang-kadang ya kalau dosa-dosa yang lampau paling gampang kita lupakan. Padahal dia itu wahiyya mahfudhah indallah. Ya, dosa kita itu tersimpan rapi sama Allah. Mayunsa, nggak bakal dilupakan oleh Allah. Li'anna Allah Subhanahu wa taala lahu katibin. Malaikat-malaikat para pencatat-pencatat. La ya'sunallah. Mereka nggak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'maluna ma yu'marun. Mereka itu selalu melakukan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Beda sama kita. Kita ini lebih banyak durhaka kepada Allah daripada tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka ya para malaikat-malaikat ibadahnya mereka luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita yang semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mengingat ya kebaikan-kebaikan yang kita ingat, ya. Tetapi kita lupa dengan dosa-dosa. Kemarin 1442, apa dosa yang telah kita lakukan? Kumaha ibadah orang, kumaha subuhna orang, kumaha maghribna orang, kumaha isya, dan kumaha seterusnya. Apa yang telah kita lakukan? Apa yang mau kita andalkan kalau seandainya besok kita jadi jenazah? Kalau seandainya besok kita intakala ila rahmatillah, apa yang mau kita bawa? Antum mau bawa harta? Antum mau bawa mobil ke kuburan? Nggak dibawa. Apa harta-harta antum yang hektar-hektaran itu mau dibawa? Apa duit yang kita simpen di macam-macam model bank lah, ya, dari bank anu, bank ini, ya, sampai bank bangke apa segala macam, ya, nggak bakal kita bawa sepersen pun ya ikhwan. Hatta kos kaki butut nggak bisa ente bawa. Apa yang mau kita bawa? Amal, perilaku, perbuatan baik, banyak membantu kepada orang lain. Antum berdiri untuk hajatnya saudara, itu lebih mulia, lebih hebat. Lama intaha binaul Ka'bah, Nabi Allah Ibrahim wa ibnahu Ismail, ketika selesai Nabi Allah Ibrahim Khalilullah, ya, renovasi Ka'bah, bangga Nabi Ibrahim menyelesaikan itu. Begitu juga dengan Ismail. Qala ya Rabb intahaitu min bina'il Ka'bah, saya selesai pada hari. Qala fa'alhamallahu subhanahu wa ta'ala ila Ibrahim. Qala ya Ibrahim, wahai Ibrahim, kata Allah, ingin mengingatkan kepada ulah bangga sama yang begitu-begitu, ya. Apa kata Allah? Luqmatun, satu potong luqmah. Luqmatun, ya, fi batnil ju', di dalam perutnya orang yang lapar, khairun min bina'il Ka'bah. Ibrahim,
masuk satu helai atau satu potong roti di perutnya orang yang lapar, itu lebih mulia lebih hebat daripada engkau membangun 70 kali membangun Ka'bah. Enggak ada apa-apanya ya ikhwan. Makanya apa kata Nabi Muhammad? Khairukum inaman akhyarakum anfa'ukum linnas. Orang yang paling baik di antara kalian orang yang bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Anfa'ukum linnas. Apakah kita ini termasuk orang-orang yang sudah bermanfaat untuk orang lain? Wallahu a'lam. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu dulu mereka, kalau mereka berperang, kalau mereka sedang berjihad bersama Nabi Muhammad, ada kadang-kadang begitu mereka pulang kembali dari jihad, mereka itu saling menawarkan kepada orang muhajirin, nawarkan kepada ansor, li zaujatan, aku ini punya 2 istri, kalau engkau mau yang satu aku ceraikan, kawini sama kamu. Itu dulu sahabat-sahabat Nabi kayak begitu, mereka menawarkan harta mereka, bukan lagi cuma pinjaman, musaadah, pertolongan. Sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu ketika Nabi mau berjihad segala macam itu, segala harta mereka sodorkan untuk Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar bimalikullah, datang dengan hartanya semua. Lama su'il, ketika ditanya oleh Nabi Muhammad, ma tarakta ya Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan? Gal taraktu Allahu wa rasuluh. Saya tidak meninggalkan apa-apa, harta ini untuk anak-anak istri saya. Saya hanya meninggalkan Allah dan Rasulnya. Betapa hebat iman Sayyidina Abu Bakar. Makanya disebutkan dalam kitab Manhajus Sawi lil Imam Zain bin Ibrahim bin Semit, dikatakan kalau lawudiat imanu Abu Bakrin, kalau seandainya ditimbang keimanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, orang bilang dalam satu timbangan la rujihat, pasti keimanan Sayyidina Abu Bakar itu lebih unggul daripada keimanan penduduk dunia. Timbang semua orang di dunia ini keimanannya dalam satu timbangan, lalu timbang keimanan Sayyidina Abu Bakar. Niscaya keimanan Sayyidina Abu Bakar itu lebih unggul di atas keimanan orang lain. Kehebatan. Beliau mendapatkan keluhuran dan keagungan itu karena kecintaan beliau yang berlebih kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ikhwan, nggak ada orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, nggak ada orang yang tukang selawat, rajin selawat sama Nabi Muhammad masuk neraka. Catat baik-baik. Tidak ada orang yang ahli selawat masuk neraka. Tetapi ada orang yang ahli baca Al-Quran tapi tidak gemar selawat kepada Nabi Muhammad, ada di nerakanya Allah. Hati-hati. Karena orang-orang yang mereka ini ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu mereka itu, kata Habib Zain dalam kitabnya Al-Ajwibah Al-Ghaliyah, sedikit sekali qalil, kata Habib Zain, sedikit sekali mereka yurja, kembali kepada thariqah yang benar. Subhanallah. Paham-paham Wahabi ini sedikit sekali mereka akan kembali. Kenapa? Terlalu banyaknya mereka istihgar, menghina para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada kerjaan. Wali, kuburan wali dibakar, kuburan wali dibom, Imam Nawawi dibom kuburannya. Untuk apa? Pengikut hawa nafsu, orang-orang yang seperti ini, mereka itu su'ul khatimah. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Ada apa? Apa yang tinggal punya kerjaan lain? Kuburan satu orang yang mengumpulkan pengarang-pengarang kitab Imam Nawawi. Kitab-kitab Imam Nawawi itu luar biasa. Riyadhus Shalihin, yang kata Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu, guru tua, beliau ketika mengarang syair tentang kehebatan kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin kitabun ilmin, kitabun qad hawa alaika bidarsi fi kulli yaumin wala ta'bil bihi lailan samira. Luar biasa Riyadhus Shalihin. Hatta malam pengantin orang baca terus. Temikirkan harim awewena. Saking apa? Nikmatnya itu kitab. Kitab Al-Adhkar. Siapa yang tidak mengenal kitab Al-Adhkar lil Imam Nawawi? Sampai orang-orang ulama-ulama Hadramut mengatakan bi'dar wa khudil adhkar, jual rumahmu beli kitab adhkar. Sabraha hargana? Itu perlu jual rumah ente. Tetapi mereka berbicara seperti itu, betapa berharganya kitab Al-Adhkar. Taruh di rumah kalian. Kitab-kitab wali, kitab-kitab
kata mereka para ulama-ulama, "Lau kana fi buyutikum wahidun min kitab Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi lakafa." Kalau di rumah kalian nggak ada kitab-kitab lain, nggak ada Ihya, nggak ada kitab, cuman ada kitabnya Al-Habib Ali, pengarang Simtud Durar, lakafa, cukup. Kenapa? Li'annahu fihi nur, cahaya. Apalagi kitabnya Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin, dan lain sebagainya. Luar biasa ya ikhwan. Keistimewaan dan keluhuran orang-orang yang memang punya hubungan dengan Allah dan punya hubungan dengan Sayyidina Muhammad SAW. Yang kedua, tadi yang pertama, nisyan dzunubul madiyah wa hiya mahfudhah indallah. Gampang pohok ngelupakan dosa-dosa yang dulu. Padahal dosa itu tersimpan rapi di hadapan Allah. Tersimpan rapi di hadapan Allah. Nanti kita ini datang wa kullu minkum, ya orang bilang yaumul qiyamah ini datangnya kepada Allah ya farda. Apa itu farda? Seorang-seorang. Ya, sendiri-sendiri datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada bantuan, ya, enggak ada yang mau bantu antum, enggak ada lawyer. Ya, mereka-mereka yang jahat kepada Habibuna Rizik, ya, yang jahat mestinya keluar kemarin, diperpanjang lagi 30 hari. Subdolimnya, la ilaha illallah. Apa enggak ingat mati mereka? Enggak lihat yang lain-lain sudah wafat. Ada orang-orang yang berbuat jahat, mereka itu diwafatkan sama Allah, mati dalam keadaan su'ul khotimah. Apa enggak berkaca mereka? Syub ya ikhwan. Oh God, waktu-waktu ya berganti. Itu dari saya. Oh pintu-pintu itu di anu saya. Oh saya ngasih ke pesantren anu saya tiap beras anu. Ikut zikru hasanatil madiyah. Suka nginget-nginget orang bilang ya kebaikan yang udah dia berikan. Wala yadri aku bilat amruddat, kata Nabi Muhammad. Dia nggak tahu apa yang dia telah berikan itu diterima atau enggak sama Allah. Digobul apa diruddat? Ditolak oleh Allah Subhanahu, nggak tahu. Tapi kita ini subhanallah kadang-kadang lalai ya. Oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah, kata Imam Ghazali ya, kuntu yauman ya atufu fil bait. Aku pernah satu ketika di waktu malam awal laila minal muharram, maksudnya ketika pergantian tahun hijriyah, pergantian tahun, berarti ini malam ya, pernah seperti ini malam ba'dal maghrib. Imam Ghazali Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali rahimahullah itu ya sedang tawaf di Ka'bah. Kemudian dia katakan fakhatara fi bali, hatiku ya an ara Khidir alaihi salam. Aku kepengen berjumpa dengan Nabi Allah Khidir alaihi salam. Ya. Fa alhamallahu ilaih, ya, kemudian Allah ilhamkan kepada ya Imam Ghazali itu berdoa dengan doa dipanjatkan. Ya, di antara doa itu Allahumma jma' baini wa baina Khidir. Ya Allah, perjumpakan aku malam ini dengan Khidir alaihissalam. Tiba-tiba kata Imam Ghazali, belum selesai aku berdoa, tiba-tiba Khidir di depan aku. Berarti apa maksudnya? Dari riwayat ini menunjukkan bahwasanya malam pertama ya pergantian tahun ini ya Muharram ini adalah malam yang mustajabah dakwah. Doa kita diijabah sama Allah.